Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya yang MC dari Semapur, Semanik punya cerita Ajibun Sky beserta tim. Saat ini saya sedang berada di rumah guru kita. Tentunya untuk rekan-rekan alumni pasti sudah mengenal dengan beliau. Beliau adalah Bapak E. Kusniawan. Assalamualaikum Pak Kusniawan. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah ini sudah hadir di rumahnya Bapak. Terima kasih sudah menerima tim Semapur Pak. Pengen silaturahim dan ngobrol-ngobrol aja. Pak, silahkan dong Pak. Mungkin ada beberapa teman-teman alumni yang lupa nama, tapi kenal wajah. Silahkan Pak perkenalkan nama Bapak. Terus langsung aja ceritakan Pak, Bapak masuk ke SMA Negeri Ciawi itu dari tahun kapan? Jadi perjalanannya tuh dari mulai Bapak lulus SMA sampai masuk ke SMA Negeri itu seperti apa sih Pak? Maksudnya mulai masuk SMA gitu ya, Ciawi ya? Betul. Baik, nama saya E. Kusniawan, mengajar bidang studi kimia. Kimia ya Pak? Tapi awal masuk itu yaitu pada tahun 1983 ya. 83, oke. Mengajar matematika. Matematika awalnya ya? Awalnya. Oke. Karena waktu itu guru kimia penuh begitu ya. Nah, ada jam kosong matematik. Akhirnya saya mengajar matematik. Nah, saat sudah jadi waktu itu honor saya di SMA Negeri Ciawi itu tahun 83 itu. Hanya pada tahun 1986 setelah jadi pegawai negeri, capeg waktu itu calon pegawai negeri. Kalau sekarang namanya ASN ya, ASN sekarang. Aparatur Sipil Negara. Nah itu mulai mengajar kimia sesuai dengan disiplin ilmu yang saya ampuh. Nah kemudian selama mengajar di SMA Negeri 1 Ciawi, saya itu tinggal di Sesepan waktu itu ya. Awalnya ya. Ngontrak ya. Ngontrak ya. Bapak emang asli orang mana Pak sih? Saya memang lahir di Sesepan sebenarnya. Lahir di Sesepan oleh yang namanya Bidan Aminah pada tahun 25 Agustus 1960. Kemudian bidannya apa? Kemudian dibesarkan di Singapura. Singaparna Tasikmalaya. Tasik ya. Dari kecil Pak. Ya dari usia 4 tahun mungkin. 4 tahun. Ya 4 tahun. Nah, kemudian sekolah sampai lulus SMA di Singaparna. Oh, di Tasik. Jadi SD, SMP, SMA di sana. Nah, ya. Setelah itu masuk ke IKIP Bandung. Kalau sekarang UPI kan namanya ngambil jurusan kimia begitu. Nah, selanjutnya karena ingin di Bogor begitu, karena orang tua saya kan di Bogor juga, saya di Eyang di sana itu. Nah udah gitu, ya coba ngelamar ke SMA Negeri 1 Ciawi. Oh melamar ya Pak? Iya melamar dulu karena kan belum jadi PNS waktu itu. Ya. Nah akhirnya saya mengajar dulu di Sejahtera 3 waktu itu Cipayung. Sekarang mungkin sudah tidak ada ya sekolahnya ya. Mungkin ya. Nah, udah gitu baru di SMA Negeri 1 Ciawi tahun 83. Mengajar matematik tadi. Matematika dulu ya. Nah, kemudian walaupun bukan bidang Bapak sebetulnya. Iya, tapi apapun kalau dipelajari dengan sungguh-sungguh dan memang ada background matematik hitung-hitungan juga sebetulnya. Karena di waktu kuliah juga ada matematik 1, 2, 3 dan sebagainya ya. Sehingga kita bisa juga mengajar matematik. Nah, akhirnya saya mengajar kimia di SMA Negeri 1 Ciawi setelah jadi PNS. Nah, barangkali singkatnya begitu dulu ya. Nah. Untuk 8 tahun 83, Bapak itu berarti kan dari Tasik ya? Pindah ke Bogor. Itu berarti ngontrak dulu apa sama orang tua di Sesepan? Di Cibogo dulu. Bapak itu dengan saudara ada. Di Cibogo dulu baru ngontrak di Sesepan. 3 tahun barangkali ya, kemudian pindah ke Ciawi. Selama mengajar 3 tahun itu ya di Sesepan itu ya kontraktor. Jadi kontraktor begitu ya. Pak waktu 83 masuk ke Negeri Ciawi
Usia berapa tuh Pak? 23. Masih muda banget. 23 tahun. 23 tahun ya? Nah, 23 tahun. Jadi masih nggak begitu jauh dengan siswa itu. Tidak itu. Ya, nggak begitu jauh. Masih ingat Pak waktu pada masuk tuh ada siswa yang sekarang mungkin Bapak masih kenal, yang sudah mungkin sampai sekarang Bapak kenal dengan murid itu. Oh, misalnya tahun 83 itu kayak TB ya. TB ya. Oh. Kemudian juga siapa tuh anaknya almarhum Pak Supoco, Evan ya. Nah, itu juga Masih apa ya? dia masih apa. Waktu itu masih Bapak masuk dia udah kelas 3 ya. Oh, Udah iya, kelas iya, 3. iya. Berarti Umurnya sama dong kalau gitu. Enggak, beda 2 tahun. Beda 2 tahun ya. Beda 3 tahun. Itu gimana rasanya Pak ngajar kayak temen aja? Nah, iya begitu, betul. Tapi enggak sempat ngajar. Oh, nggak sempat Karena ngajar ya? ngajarnya kelas 10 saja. Oh, kelas 10. Kalau sekarang kelas 10. Kelas 10. Kalau dulu kelas 1 ya. Kelas 1 ya? Iya, oke. Pak, waktu 83 masuk ke negeri Ciawi ini, bagaimana kondisi sekolah waktu itu Pak? Kondisi sekolah SMA Negeri 1 Ciawi sudah cukup baik ya. Kalau di wilayah Ciawi ini sudah termasuk sekolah favorit ya di wilayahnya begitu ya. Meskipun memang kebanyakan macam dari Cisarua yang dari Ciawi itu banyak ke kota juga saat itu ya. Tapi Ciawi sebagai pilihan satu-satunya SMA negeri di Kecamatan Ciawi yang boleh dikatakan menjadi ya favorit juga. Dari Cigombong dan sebagainya kan belum ada SMA. Belum ada. Ya. Iya. Kemudian dari sisi input juga termasuk cukup baik ya, cukup baik. Karena kan dasarnya ya, dasarnya keberhasilan hidup terutama ya duniawi ya, tidak tergantung kepada akademik ya, betul itu ada kecapan sosial tadi. Betul sekali, betul. Pak, masih ingat nggak Pak waktu itu pas Bapak masuk tahun 83, kepala sekolahnya siapa dan guru-gurunya siapa aja Pak yang barengan dengan Bapak? Kepala sekolahnya waktu itu kebetulan masih menjabat dua sekolah. Oh, 2 sekolah. Yaitu Pak Yusuf ya. Pak Yusuf itu kepala sekolah SMA Negeri 2 Bogor. Nah, karena waktu itu SMA Negeri 1 Ciawi itu kosong, tidak ada, asalnya Pak Suamin kalau tidak salah. Sebelumnya itu. Ya, sebelumnya kemudian digantikan oleh menjabat sebagai PLT mungkin kalau sekarang ya. Itu atau PLH ya mungkin dulu itu dengan Pak Yusuf ya. Jadi Pak Yusuf pegang 2 jabatan tuh. Iya, SMA 2 dan SMA 1 Ciawi. Setelah Pak Yusuf digantikan oleh yang definitif Pak Uci Sanusi. Ya dari SMA 1 Cibinong. Iya. Nah itu siapa aja Pak gurunya sama siapa? Guru pas barengan Bapak gitu. Barengan saya itu ya Pak Soleh sudah ada ya. Sudah ada Pak Soleh. Pak Soleh sudah ada, Bapak Sofian, Pak Rusyan. Kemudian kalau sepuh kita itu Pak Yayat jelas ya. Pak Yayat itu jelas ikon. Ya, ikon SMA Negeri 1 Ciawi. Pak Dedi Dora, ya. Ibu Komasi. Ya, gitu Pak Anda ya. Pak Anda almarhum gitu. Kemudian juga Pak Holil. Anak. Haji Dading? Pak Haji Dading. Sudah ada ya? Iya. Gitu. Nah, itu waktu tahun 83 Bu Mariati ya. Yang pernah jadi kepala SMA 3 Bogor itu. Oh iya. Itu sudah ada. Bu Dewi sudah ada ya. Nah, Bu Dewi biasa ya. Gitu. Alhamdulillah pada sehat sekarang. Iya. Pak, waktu pertama kali ngajar di itu kan Bapak masih honor. Ya, betul. Berapa Pak gajinya Pak waktu itu? Aduh, sangat kecil sekali kalau tidak salah. Bandingannya begini. Tapi kalau di jumlah ya. Gedean honor dengan PNS saat itu. Sebab antara saya dengan Pak Soleh yang sudah jadi PNS, kalau tidak salah nggak begitu beda sedikit. Besaran saya malah begitu. Ya? Waktu itu gitu ya, karena PNS itu kecil sekali kalau waktu itu kalau tidak salah 55.000. Wow. Per bulannya itu. Kalau tidak salah ya. Maaf, lupa ya. Tapi kalau saya kan selain di SMA 1 Ciawi juga megang di SMA Jalan 3, kemudian juga di Sejahtera 4, ya, Cigombong, kemudian juga privat, ya, privat les itu di Tajur tuh, anaknya pengusaha ya, yang sekarang jadi dokter ya di Universitas Indonesia kalau tidak salah, kuliahnya waktu itu. Banyak jam di luar sekolah. Banyak jam di luar sekolah begitu ya. Kalau di SMA Negeri 1 Ciawi nggak begitu banyak, banyaknya di swasta waktu itu. Setelah jadi ASL, PNS, baru
Lebih banyak di SMA itu. Oh iya. Gitu. Diangkat PNS Tahun 86. 3 tahun ya Pak? Ya, 3 tahun saya itu. Oh 3 tahun honorer, Ya. 3 tahun langsung diangkat PNS. Ya, jadi PNS. Dulu Waktu Bapak itu ditempatkan di Labuan. Cuma waktu itu atas jasa Pak Nana Sutarna ya dengan saya diajak ke BAKN. Akhirnya karena di sini membutuhkan guru kimia, ya sedikit diplomasi, akhirnya tidak jadi ke Labuan ya. Akhirnya ditempatkan di SMA Negeri 1 Ciawi. Iya, Begitu. iya. Pak, dulu waktu SMP lulus SMA lulus kuliah di Bapak ke Bandung. IKI Bandung. Ngambil jurusan kimia itu ya. Jurusan kimia. Oke. Nikah tahun berapa Pak? Nikah tahun 88 ya. Sama guru juga? Iya, ibu guru di SMP 4 ya. SMP 4 Kota Bogor namanya Ibu Emma Mustikawan. Itu ketemu di sekolah apa? Enggak, itu Cilok ya. Cinta lokasi. Waktu itu saya prajabatan di SMA di Cisarua. Beliau juga sama begitu. Biasa dari pandang memandang gitu. Itu waktu umur berapa Pak? 86 Bapak menikah maksudnya. Menikah 28. Oh berarti udah jadi PNS? Udah jadi PNS. Baru berani ya Pak? Iya, kurang modal. Nggak berani itu karena Itu nikah di Bogor apa di Tasik? Di Bogor. Oh di Bogor. Di Jalan Pahlawan di Bandungan. Oh Bandungan ya. Nah. Dan ini adik ipar kan. Oh adik ipar ini ya Rizka Betty ya. Iya. Luar biasa ya. Pak, kurikulum dulu dengan yang sekarang kan Bapak pasti berbeda. Iya. Nah, Bapak pensiun tahun berapa? Kemarin 1 September 2020. Oh baru kemarin ya? Iya. Wah, baru. Baru sebulan ya menikmati sebulan. masa pensiun ya Pak ya? Iya. Itu bedanya apa Pak? Ada perbedaan nggak Pak antara kurikulum dengan yang sekarang itu? Kalau secara kontekstual itu jelas kurikulum 75 itu yang paling baik ya. 75 yang dulu? Yang dulu saat itu. Oke. Kemudian bukan berarti yang sekarang jelek, Iya. cuma disesuaikan dengan kondisi kemajuan teknologi, sains dan teknologi, media pembelajaran, Iya. dan juga mengadopsi proses pembelajaran dari luar barangkali ya. Nah, cuma kalau dulu guru itu sebagai sentral, sebagai sentral, pusat perhatian dari proses KBM. Ya. Kegiatan belajar mengajar. Tapi Iya. kalau sekarang siswa yang harus dijadikan sentral. Oh. Begitu. Jadi proses belajar mengajar itu yang jadi acuannya adalah siswa. Siswa. Ya, iya, bukan guru begitu. Itu Oh yang gitu. lebih baik. Tapi secara pendidikan tetap sama aja Pak, gimana Pak? Maksudnya bagaimana? Kan sekarang proses belajar mengajar kayak contoh kedisiplinan anak-anak. Dulu kan guru itu mempunyai hak untuk sepenuhnya. Iya, betul. Sekarang kan terbentur dengan peraturan. Iya, betul. Itu menurut Bapak bagaimana Pak? Kalau menurut saya, selama proses belajar dan untuk kepentingan siswa, orang tua tidak perlu ikut campur. Harusnya. Ya harusnya. Dan siswa itu kan bukan barang. Betul. Siswa itu adalah manusia hidup yang boleh dikatakan pendidikan itu tidak selalu ditentukan di rumah. Ingat bahwa pendidikan akan berhasil atau karakter itu ditentukan oleh 4 faktor. 4 faktor. Nah, pertama adalah di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Kedua di sekolah. Di sekolah. Ketiga lingkungan. Keempat aturan. Aturan. Kalau itu match semua, saya kira akan baik. Akan baik ya. Akan baik. Hanya di sekolah misalnya kita tahu bahwa di sekolah itu ada tempat sampah organik, anorganik. Di sekolah tertib banget. Iya. Tapi di rumah karena tidak match Tidak ada dengan aturan di sekolah, di mana saja Di mana buang, saja. di lingkungan juga begitu. Betul. Membuang sampah di mana saja, aturan juga tidak tegas. Betul. Nah itu kalau keempat faktor tadi match, barangkali dengan pembiasaan akhirnya jadi budaya. Mungkin akan berhasil. Iya. Kalau disamakan dengan Iya, sekolah disamakan. ya. Nah, terus
dengan adanya teguran keras misalnya di sekolah, orang tua jadi ikut campur, seolah tidak rela anak itu hanya untuk belajar di sekolah, itu belajar akademik, tapi karakter diabaikan. Nah itu salah sebenarnya. Jadi harus betul-betul ada ada sinergi ya antara orang tua dengan sekolah. Segala hal, baik itu pembentukan karakter. Memang karakter itu kalau sudah besar sulit ya. Dibentuk dari mana? Sebenarnya awalnya yang membentuk karakter siswa itu adalah orang tua. Orang tua. Coba masuk SMA, kan usia berapa? Minimal 16 tahun. 16 tahun. Itu sudah terbentuk. Sulit oleh kita. Karakter sudah terbentuk. Ya, sulit sekali. Akhirnya ya bagaimana caranya dengan pembiasaan dan disiplin dan aturan yang tegas. Betul. Nah kayak kita keluar di luar itu luar negeri misalnya, itu aturan tuh bagus sekali. Tapi setelah pulang ke kita begitu lagi. Ya, karena ya itu tadi. Ya. Jadi belum jadi budaya di kita itu karakter yang baik. Contoh gampangnya kalau di luar negeri misalkan merokok di tempat umum. Begini, saya kan ke Jepang ya pernah seminggu ya, 4 hari di Jepang. Juga ke Eropa ya, ke Eropa itu ke Belanda, Belgia dan Perancis. Kemudian berikutnya Jepang, Batam, Malaysia, Singapura, Malaysia juga pernah. Nah, cuma yang paling saya kagumi itu di Jepang ya terutama. Di dekat Gunung Fujiyama itu ya. Gunung Fujiyama. Jalan seperti yang jalan Cibeduk inilah, jalan kayak gini ya, besarnya itu. Nah, ada orang tua yang mau nyebrang. Jarak ke tempat penyeberang itu pakai lampu stopan begitu ya. Ada 50 meter. Tidak ada mobil. Dia jalan ke tempat nyebrang itu. Di tempat nyebrang itu pun tidak ada mobil. Sampai nunggu lampu hijau. Baru nyebrang. Kalau orang kita meloncat banget aja begitu karena tidak ada gitu ya. Nah kemudian misalnya merokok di sana di Jepang itu, ada khusus di pasar misalnya, di swalayan ada khusus mojok di sana. Ya terus kalau memang dia mau ngerokok di luar, dia harus beli ini alat untuk nyimpan ini abu-abu rokok, asbak aluminium, yang dari aluminium beli dia. Nah pas jam 5 kalau tidak salah itu harus dibuang ke tempat sampah begitu. Dan Bapak paling tersisa di situ? Enggak ya. Karena ya kita mengagumi luar biasa gitu ya. Luar biasa. Tidak lihat motor hanya satu. Karena hanya untuk delivery order ya. Kemudian mereka itu kebanyakan pakai sepeda dan juga antar stasiun itu dekat sekali. Berarti emang dibudayakan. Iya, sudah jadi budaya. Habit udah kebiasaan jadinya gitu ya. Seperti itu. Naik kereta misalnya, turun dulu baru naik. Nah, lain lagi kalau di Eropa ya Belanda, kemudian Belgia dan Perancis memang kotor. Banyak motor segala macam, tapi pagi-pagi bersih. Karena udah ada petugasnya juga barangkali ya. Nah kalau di Jepang saya lihat dari pagi sampai sore itu bersih. Clear. Ya, bersih sekali. Bahkan sandal ke rumah, dari luar ke rumah juga beda-beda. Sampai ke toilet itu beda-beda sampai 3-4 sandal barangkali. Nah itu memang udah biasa. Untuk membiasakan itu kan perlu jadi budaya itu sulit. Dari pembiasaan. Nah itu bukan berarti kita mengagumi negara lain, tetapi kita kagum terhadap negara kita sendiri. Hanya kok mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Aturan begitu. Tapi kalau kita kok belum bisa begitu. Mungkin banyak juga yang bisa, yang sudah lebih dari Jepang juga banyak barangkali ya orang-orang gitu. Cuma masih aneh aja di masyarakat umumnya gitu ya. Itu kayak dari mobil buang sampah di jalan gitu. Betul. Nah itulah, itu tugas kita bersama barangkali ya. Bukan tugas personal, tapi tugas skala nasional, tapi dimulainya dari rumah jelas ya oleh kita sendiri. Begitulah idealnya gitu ya. Pak, kemarin kan Bapak masih mengajar di masa pandemi ya Pak? Oh ya, betul. Karena kan 1 September kemarin baru kemarin kan. Nah itu apa Pak yang menjadi kendala di proses belajar mengajar di saat pandemi ini Pak? Nah,
Kemarin punten tapi ya, saya ini kan kepala sekolah di SMA Negeri 3 Bogor ya, di SMA Negeri 3 Bogor terakhir. Kemudian di SMA 3 Bogor itu kan tenaga IT dan segala macamnya itu sudah baik sekali, bagus sekali. Kemudian animo belajar siswa juga bagus sekali, tetapi tetap namanya siswa yang ya kadang-kadang itu kan selalu ada ya. Nah itu pertama adalah jelas mereka itu di sekolah itu punya aturan bahwa kurikulum itu disesuaikan dengan sama di SMA Ciawi juga pasti sama disesuaikan dengan anjuran dari pemerintah bahwa tidak terlalu jumlahnya terlalu banyak, paling lama juga mungkin 3 jam dalam bentuk penugasan atau virtual ya, secara virtual. Nah anak itu kan masuk dulu ke apa itu bidang studi tertentu ya yang mengadakan Vicon itu virtual conference, akhirnya di absen, kemudian anak mengikuti baik itu berupa tugas maupun langsung komunikasi. Nah dari situ siapa yang sudah masuk tuh di absen, yang tidak dialpakan saja. Prinsipnya begitu sama. Tetapi di sini perbedaannya hanya waktu belajar. Jadi waktu belajar secara virtual itu singkat ya, hanya 2-3 bidang studi, itu juga paling lama 2 jam lah barangkali efektifnya. Iya 2 jam. Ya, 2 jam begitu. Jadi berbeda sekali dengan KBM tatap muka. Ya, memang pasti. Siswa itu jangankan dipaksa untuk secara virtual itu ya sulit, kecuali untuk siswa yang motivasi belajarnya tinggi. Ya. Toh kita tahu bahwa hasil belajar di kelas ya itu paling 40%. Itu lebih bagus ya? Enggak, paling 40%. Ya? Tapi yang jadi 100% itu adalah minat baca siswa sendiri. Benar. Yaitu dengan literasi itu. Betul. Banyak belajar. Itu. Oke. Pak, kita kan mau ngadain reuni akbar nih Pak. Totalnya sekitar 41 angkatan. Ya, banyak sekali ya. Dari angkatan pertama, dari angkatan 79 sampai angkatan 2020. Ya. Nah, ada saran nggak Pak kira-kira bagaimana Pak? Sarannya dalam konteks apa nih? Acara lah. Oh, acara. Mungkin Bapak kan juga dulu di SMP, di SMA mungkin pernah ngadain reuni akbar tuh. Baik ya. Itu sangat bagus sekali untuk satu pertama ajang silaturahim ya. Pastinya. Yang kedua juga menghimpun kekuatan. Betul. Tapi kekuatan itu untuk siapa? Satu, apakah kita ingat ke alma mater, ke lembaga yaitu ke SMA Negeri 1 Ciawi? Kontribusi apa dari hasil reuni itu untuk SMA Negeri 1 Ciawi? Itu satu. Kedua, juga kontribusi apa untuk keluarga besar alumni SMA Negeri 1 Ciawi. Tapi kalau secara menyeluruh sekaligus dan tuntas barangkali sulit ya. Nah, yang penting kita itu punya agenda. Apa dulu nih buat SMA Negeri 1 Ciawi atau buat alumni juga. Bisa saling bantu, memang apapun ya. Kalau terus-terusan itu kan jadi jenuh juga. Akhirnya terlupakan. Tapi sekarang ajang silaturahmi saja dulu. Kemudian nanti mungkin setelah ada komunikasi ketemu antar angkatan atau sesama teman sekelas atau seangkatan, itu mungkin ada beberapa ide ya, dan program-program program yang positif untuk baik itu untuk alumni juga lembaga. Mau diapakan SMA Negeri 1 Ciawi ini dengan banyak alumni atau outcome yang boleh katakan sudah sukses ya, secara baik itu materi maupun jabatan. Tapi apa nih kontribusi bagi SMA 1 Ciawi? Barangkali itu yang harus juga dipikirkan. Di samping memang yang paling utama adalah silaturahim. Ya, bahwa kita ini bangga terhadap alma mater sendiri. Oh iya, itu barangkali itu. Oke, tapi Pak, tolong Pak sebentar bisa disarankan buat teman-teman alumni untuk bisa hadir di reuni akbar walaupun waktunya belum dipastikan kapan. Oh iya, baik. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan adanya reuni itu meskipun sekarang memang masih terjegal dengan kondisi yaitu pandemi COVID-19 itu. Nah, jadi mudah-mudahan ya semua angkatan yang 41 angkatan tadi
mempunyai animo yang tinggi sekali untuk hadir di ajang silaturahmi yang boleh dikatakan sangat akbar kalau begitu. Iya, akbar. Sangat besar sekali dan mudah-mudahan semuanya mendukung ya untuk mengadakan apa tadi reuni akbar tersebut ya. Dan mungkin ada yang bangga, kemudian ada yang ingin tapi mungkin dalam keadaan sakit. Nah, itu mau bagaimana ya? Nah, itu mungkin harus dimaklumi juga. Tapi insya Allah bahwa semua alumni SMA Negeri 1 Ciawi punya minat yang tinggi sekali untuk menghadiri reuni akbar tersebut. Dan mohon juga tidak perlu membeda-bedakan ataupun cara pandang yang boleh dikatakan melihat dari sudut sisi materi atau keberhasilan hidup. Yang penting kebersamaan itu yang utama. Itu yang paling penting. Ya, itu ya. Pak, ini ada alumni juga Pak yang jauh-jauh pengen ketemu dengan Bapak. Ya. Ya, saya undang aja langsung nih, abang aku yang ganteng. Assalamualaikum. Ini namanya Kang Rahmat, betul ya? Kalau belum berubah. Kalau belum berubah. Jangan. Nah, teman-teman nih, kita juga kedatangan alumni ya dari angkatan berapa? 93. 93. Oh, Ya. seangkatan dengan Seangkatan. ini ya. Boleh dibuka aja, sekali. dibuka aja biar ganteng. Nah, Oh iya, saya nih, wajah ingat ya. Ini adalah apa namanya orang yang sering muncul di TV programnya, bedah rumah. Iya, iya. Nah, betul, ini yang betul. punya apa namanya ide dan gagasan bagaimana rumah itu dibentuk. Oh, Nah, iya. mungkin ada pertanyaan buat Pak Guru, silakan. Malu saya. Kalau pengen tenangin. Oh, dulu IPA ya? Boleh kelas ya? Asal saya cantik kumpulkan ya. Dulu ada pengalaman apa nih dengan Bapak nih? Kalau ke bapak ini termasuk salah satu guru yang paling saya seganin, saya takutin juga, karena termasuk pelajarannya nggak saya sukain. Jujur banget. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Flashback. Jadi paling segan, paling Takut. takut, dan paling nggak suka pelajarannya. Makin parah ya. Emang apa sih yang bikin takut tuh apa? Kalau kan wah tinggi, ya kan, Tinggi. jaga, Besar, ya. besar. Saya dulu kan kecil juga, Iya. ya kan, kumisan pasti, ya kan. Kalau ngajar udah pasti lah. Kalau PR lo nggak dikerjain, tahu sendiri kayak gimana. Gimana? Sebenarnya malu, aib juga sini. Terakhirnya kelas 3 itu ditanya sama Pak Kusnawan, saya nggak bisa jawab. Aduh, itu kenang-kenangan dari Pak Kusnawan itu. Diapain? Hah? Nggak dipapain sih, cuman gengsi aja gitu loh. Karena emang ngedukung itu ya. Nah, stop. Sekarang mumpung ada perwakilan dari 93, Iya. untuk guru ini mau ngucapin apa nih? Gitu kan. Silakan. Ya, intinya sih kita sebagai anak murid tentunya jangan sampai lupa ya. Terima kasih sama semua guru ya. Semua guru bidang pelajaran Iya. kita harus selalu ingat ya kan manfaatnya juga kan, soalnya kan juga apalagi saat sekarang ini kan istilahnya ilmu itu meluas Iya. ya kan, nggak toh harusnya saya dulu suka kimia ya kan, harus jadi apa nggak juga Nggak juga. ya kan, Iya, toh iya. ya kan, makanya saya kira penghargaan yang luar biasa ke guru-guru tuh ya kalau saya jangan lupa lah Jangan gitu lupa loh. ya, Betul. sama guru-guru ya. Betul. Iya. Dan sekarang dari pendidikan yang dapat nih di Negeri Ciawi, sekarang menjadi arsitek, boleh bilang arsitek ya, arsitek. Oh, alhamdulillah. Nah itu Hebat. kan diperlukan juga pengukuran, Betul. hitung-hitungan. Betul. Itu ini nggak nyambung nggak dengan itu? Kalau kimia nggak nyambung. Nggak nyambung. Hanya Nggak. tahu awas saja. Nyambung dikit sih mungkin ilmu sipilnya ya. Sipil. Ada untuk beberapa bahan mungkin kimia gimana itu aja sih. Selebihnya mungkin nyenggol dikit aja Pak, maaf. Hitung-hitungan doang ya. Hitung-hitungan aja. Hitung-hitungan. Matematika dulu pernah diajar nggak? Pasti. Oh, matematika dulu Nggak Pak Dedi ya? Pak Dedi Pak Dedi ya. Dari Dora ya. sama Bulina dulu. Ah, boleh Oh deh, iya, ya? boleh. Oke. Nah,
Sekarang nggak apa-apa Pak, biar sekalian ini kan beliau juga memang seorang arsitek yang sudah apa namanya program TV sudah ada, Iya, bedah iya. rumah itu Pak. Oh iya Nah, iya. itu bagaimana sih prosesnya seperti itu? Kok bisa jadi seperti itu? Dari mana awalnya? Kok bisa gitu? Jadi di acara tersebut. Ah, Ya biasa sih kita namanya dulu anak muda, Cie. Sering main-main ke sana kemari gitu ya. Kenalan-kenalan sama orang. Alhamdulillah sebenarnya kan dulu tuh orangnya minderan. Mineral. Tanya Pak Kusnan, mungkin orangnya pendiam. Sama teman-teman juga mungkin. Saya juga nggak nyangka ternyata saya bisa di dunia seperti ini gitu. Walaupun sebenarnya kadang-kadang juga suka ditegur juga. Jangan terlalu banyak diam, senyum. Jadi termasuk alhamdulillah banget buat saya sendiri gitu ya. Soalnya kan di mana kita harus di depan kamera ya kan. Iya. Kita harus bisa bicara ya kan. Terus kita bisa menjelaskan karena kita juga bisa menggayat ke Iya. lawan bicara kita ya Betul, pas betul. acara tersebut. Ya alhamdulillah ternyata saya bisa. Saya orang tuh ya bilang tadi itu gugupan ya kan. Termasuk saya masih ada gugup nih nervous nih. Nggak akan hilang gitu loh. Nggak akan hilang. Tapi alhamdulillah banget lah pokoknya luar biasa lah. Alhamdulillah. Maksudnya ini hikmah banget asal rezeki dari Oke, Allah. alhamdulillah. Terima kasih nih Kak Rahmat sudah bisa hadir di kediamannya Pak Milan ya. Iya. Pak, ada yang mau disampaikan Pak untuk rekan-rekan alumni yang saat ini mungkin masih takut untuk melakukan hal-hal pekerjaan yang di luar tadi kemampuan beliau. Oh iya. Nah, gitu kan yang tadi Bapak bilang tuh Iya, iya. tidak mesti akademiknya tidak mesti gini gitu. Iya, iya. Tapi sebenarnya saya bicara yang demikian bukan kapasitas ya. Betul. Tapi takut salah, tapi coba saja ya, karena harus berani menyampaikan Iya. barangkali ya. Memang betul. Jadi kadang-kadang antara akademik yang kita ampu dengan keberhasilan hidup atau kompetensi pekerjaan itu tidak selalu linear ya. Tidak selalu. Garis lurus. Akan tetapi tergantung kita mau ya. Mau dari mana, dimulai dari mana. Kadang-kadang ada yang tidak match sama sekali. Contoh misalnya, maaf tapi ya, ini tidak membawa suatu lembaga atau institusi atau perguruan tinggi tertentu. Dari IPB misalnya, Institut Pertanian Bogor, kan ikonnya pertanian. Kalau sekarang jadi Universitas Pertanian Bogor ya. Institut Pertanian Bogor University, tidak institut lagi. Itu kebanyakan di BNI, di bank. Di bank. Iya kan, itu padahal pertanian itu salah Pertanian satu. uang. Nah, itu salah satu. Tetapi dengan dia, kenapa Bang itu senang mengambil orang-orang alumni IPB, itu kan dasarnya mereka itu mungkin dari kecakapan itu mungkin lebih mudah dipoles atau bagaimana. Maaf nih kalau saya salah ini ya. Nah itu kan fakta ya, fakta seperti itu begitu ya. Kemudian juga ada orang yang misalnya dari guru malah jadi dari UNJ tuh malah jadi artis yang ngebodor itu si siapa tuh? Bukan. Yang ini yang dari UNJ sekarang terkenal sekali, dia itu tidak jadi guru tetapi jadi pelawak dan artis begitu. Itu salah satu. Jadi kuncinya sebenarnya ada talenta juga di situ. Sebenarnya mungkin dulu itu masuk ke perguruan tinggi tersebut atau sesuai dengan keahlian itu tidak sesuai dengan talentanya itu sendiri barangkali. Jadi tidak tersalurkan, akhirnya ada ruang. Nah di situ dipelajari. Apa sih yang tidak bisa kita pelajari? Semuanya juga bisa. Cuma yang penting minat dan juga kita suka. Kemauan itu saja. Tapi jangan terpaksa begitu ya. Itu salah satu. Nah ini terima kasih dengan alumni yang boleh dikatakan sudah berhasil sekali ya dalam bedah rumah. Itu kan bukan kelas dari sekian ribu arsitek di nah Indonesia. itu ini yang terpilih kan, skala nasional lagi ya. Nah itu hebat. Terima kasih. Emang dulu ngambil jurusan arsitek ya? Betul. Saya di Krishna Dwi Payana. Karena dulu tuh kan waktu pas lulus itu pas orang tua haji tuh Pak. Ya. Jadi di rumah itu saya anak ketujuh, di rumah juga istilahnya kakak-kakak tuh jarang di rumah, ya kan. Jadi dulu tuh jeleknya saya tuh, takut nganggur kuliah itu. Alhamdulillah untungnya nggak salah jurusan itu aja. Dulu kan mau saya ambil sipil sama arsitektur. Ternyata alhamdulillah saya pilih arsitektur. Ya ternyata cocok dengan hati. Sipil atau arsitektur. Itu yang dipelajari apa sih?
Kalau arsitektur jelas ya bangunan ya. Bangunan. Jadi tinggi, So, panjang. pokoknya dari pondasi sampai Fondasi. ujung atap kita bikin gitu. Oke. Satu lagi perlu ditanya, Boleh. kan mungkin saingan banyak, bukan tanya. dari Universitas Dwi Payana saja, mungkin dari ITB, dari UI kan banyak. Apa yang menjadikan terpilih? Itu. Kos baru nanti. Silakan dijawab. Nah itu kan itu keistimewaannya apa tuh? Ya mungkin saya jawab tadi, mungkin ini jalan dari Allah ya. Ya. Ini Kembali kau udah kembali salah kau satu udah. dari rezeki juga. Kalau prosesnya tadi saya bilang, ya, maksudnya saya kenalan sama orang, ya kan, tetap apapun apa dianya, tetap apa nggak pernah mandang dia bagaimana, Iya. ya kan, selalu positive thinking, sangka baik terus, dan selalu imbal balik baiknya aja. Iya, gitu. timbangannya. Ternyata alhamdulillah dia ngasih kesempatan ke saya, ya kan. Dulu tuh sebenarnya banyak arsitektur ya, nggak cuma Pasti, saya sendiri, ya kan. pasti. Alhamdulillah kesini mengkerucut, tinggal saya sendiri yang terpilih, gitu. Berarti itu masuk kecakapan sosial nggak? Kecakapan sosial. Nah, Itu. Jadi Berarti dari selain kecakapan Iya, sosial. benar ya. Luar biasa. Oke, Pak. Terakhir, Pak. Ya. Prinsip hidup, Pak. Ya, prinsip hidup tiada lain adalah pertama ya dijalani sesuai dengan kemampuan kita, ya sesuai dengan kemampuan kita dan tidak terlalu memaksakan kehendak. Sebab apapun kalau memaksakan kehendak tidak akan berhasil dan tidak indah pada waktunya. Barangkali itu ya. Oke. Terima kasih. Pak Rahmat, prinsip hidup. Ya, jangan neko-neko. Prinsip sama dengan Pak Gunawan. Jalanin semampu dan jangan lupa selalu bersyukur. Nah itu yang utama jelas ya. Luar biasa. Mantap sekali. Ada pertanyaan nggak? Satu aja buat Bapak nih. Satu aja. Bocoran mana bocoran? Banyak kimia nih. Satu aja sebelum tutup pasar nih. Apa ya adanya ya? Nah, Pak Gunawan sekarang bisa pindah ke jadi kepala sekolah sekarang ya? Oh, iya. Nah itu prosesnya semenjak kita lulus kan nggak ada jejak nih kitanya. Iya, iya. Itu udah pindah kemana aja tuh Pak? Pertama dari SMA Negeri 1 Ciawi itu saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Cisarua. Ya, boleh dikatakan mungkin saya yang paling dekat ya. Orang lain jauh-jauh Cariu dan sebagainya. Nggak tahu saya kok ke Cisarua. Itu selama 3,5 tahun. Kemudian banyak yang saya lakukan ya sama Negeri 1 Cisarua dan tidak perlu saya bicara. Mungkin yang bicara itu adalah yang melihat action saya ya. Tidak pantas saya bicara apa yang sudah saya perbuat. Kemudian dipindahkan ke SMA Negeri 1 Dramaga. Nah, 3,5 tahun juga. Berarti kan 7 tahun tuh. Dan terakhir di SMA Negeri 3 Bogor. Selama 3 tahun juga. Itulah jejak saya sampai pensiun. Begitu. Pensiun kemarin 1 September 2020. Cukup? Oke. Oke. Ya. Boleh pinjam mic-nya? Saya mau closing dulu. Oke, baik buat teman-teman semuanya dari Baraya Semanik ya. Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan guru kita. Nah, alhamdulillah sampai saat ini sehat ya. Dan tentunya kami, sekali lagi saya mewakili mungkin seluruh alumni mengucapkan terima kasih buat Bapak dan guru-guru yang lain yang mungkin tanpa pengecualian ilmu apapun yang sudah diberikan, insya Allah bermanfaat kok buat kita semua sampai saat ini ya. Dan tentunya doa kami untuk guru-guru semoga sehat selalu, Amin. panjang umur Amin. ya, hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Karena tidak kita bisa membahas apapun selain doa yang Ya. terbaik buat mereka. Ya. Dan tentunya juga kalaupun ada guru-guru kami yang dulu yang sedang sakit mungkin, Ya, semoga Allah angkat penyakitnya, Ya. Allah sehatkan kembali. Amin. Dan tentunya juga permohonan maaf saya atas nama seluruh alumni kepada guru-guru yang pernah mungkin terzolimi dengan sikap-sikap kami yang kekanak-kanakan, yang dewasa sedikit nakal gitu ya. Mohon maaf untuk guru-guru semuanya. Dan juga terima kasih buat seluruh alumni yang selalu stay di acara kami. Dan jangan lupa juga kalau memang teman-teman ada ketelatan dalam nonton live ini, teman-teman bisa nonton langsung di acara channel TV kita di Semapur TV. Tentunya bisa nonton langsung di YouTube ya, Semapur TV. Dan juga tentunya sekali lagi perlu kami tahukan bahwa Semapur tidak ada kaitannya dengan alumni, tidak ada kaitannya dengan ketua atau panitia reuni akbar. Ini adalah terpisah. Jadi panitia reuni akbar, panitia reuni akbar, Semapur ya Semapur. Dan tidak ada satu rupiah pun uang yang dipakai dari kas
acara reuni akbar, ya. Itu sangat terpisah. Terima kasih buat semuanya, Pak. Aa, kita bilang Aji Bengai bisa ya? Aji Bengai. Aji Bengai. Oh, Oke. Aji Bengai. Oke. 3, 2, 1. Semapur. Nah, Semapur. Aji Bengai. Ulangi. Semapur. Aji Bengai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Pak. Nuhun.